Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 1B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan memaparkan materi tentang landasan filosofis dan psikologis dalam ilmu pendidikan. Sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elsa Husnul Khotimah dengan NIM 2452 000055. Kemudian yang kedua ada Aulia Uljanati dengan NIM 2452 000056. Kemudian yang ketiga ada Agil Galang Pamungkas dengan NIM 2452 000070. Kemudian yang keempat ada Vika Dwi Tristia dengan NIM 2452 000074. Dan yang kelima ada saya sendiri, Fikri Raffi Syafaat dengan NIM 2452 000077. Masuk pada peta konsep landasan filosofis dan psikologis dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan akan membahas tentang latar belakang, tujuan penulisan. Bab kedua, pembahasan akan membahas tentang 1. Pengertian landasan pendidikan, 2. Pengertian landasan filosofis pendidikan, dan yang ketiga, landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Yang keempat, fungsi dan peran landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Yang kelima, pengertian landasan psikologis pendidikan. Yang keenam, hakikat landasan psikologis pendidikan. Yang keenam, membahas tentang psikologi sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Dan yang ketujuh, fungsi dan peran serta implikasi landasan psikologis pendidikan di Indonesia. Dan kemudian yang bab 3, penutup, akan membahas tentang kesimpulan. Latar belakang. Landasan pendidikan merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam berkaitan dengan dunia pendidikan. Adapun cangkup landasan pendidikan adalah landasan-landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi. Dalam makalah ini hanya akan dibahas mengenai filsafat dan landasan fisiologi. Tujuan penulisan 1. Untuk memahami landasan filosofis dan psikologis dalam pendidikan. 2. Untuk memahami landasan filosofis dan psikologis pendidikan. 3. Untuk mengetahui peran Pancasila sebagai landasan filosofis. Yang keempat, untuk mengetahui aliran atau bentuk landasan filosofis dan psikologis pendidikan. Yang kelima, untuk mengetahui penerapan atau implementasi landasan filosofis dan psikologis dalam pendidikan. Terima kasih. Kemudian pembahasan dijelaskan oleh Elsa. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Selanjutnya, pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya terjadi, tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia, yang pertama ada landasan filosofis Pancasila. Yang kedua, landasan filosofis idealisme. Yang ketiga, landasan filosofis realisme. Yang keempat, landasan filosofis pragmatisme. Fungsi dan peran landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai dasar, pemikiran, dan nilai-nilai. Yang kedua, memberikan panduan, arah, dan tujuan.
3. Sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi. Yang keempat, membangun konsistensi dan integritas. Yang kelima, menyediakan jawaban fundamental. Yang keenam, memberikan identitas. Pengertian landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan, yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga lanjut usia, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Selanjutnya, hakikat landasan psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian psikologi secara umum. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku organisme yang hidup, terutama tingkah laku manusia. Yang kedua, sejarah psikologi, yaitu ada psikologi sebagai ilmu dan objek pembahasan psikologi. Yang selanjutnya yaitu psikologi pendidikan. Di sini ada psikologi metafisika, psikologi empiris, dan psikologi behaviorisme. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan psikologi keguruan. Baik, selanjutnya psikologi sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, psikologis perkembangan. Yang kedua, psikologis belajar, yaitu memaksimalkan proses pembelajaran. Yang ketiga, psikologi sosial, yaitu pendidikan multikultural dan toleransi. Yang keempat, psikologis humanistik, yaitu pendidikan berbasis karakter. Yang kelima, psikologi kognitif, yaitu pembelajaran di era digital. Yang keenam, psikologi pendidikan, yaitu hubungan guru dan siswa. Fungsi dan peran landasan psikologis pendidikan di Indonesia. 1. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. 2. Psikologi pengembangan dalam pengembangan kurikulum. 3. Psikologi belajar dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, implikasi landasan filsafat dan psikologis dalam pendidikan. Yang pertama, penerapan landasan filsafat pendidikan, yaitu kurikulum 2013 yang dimana bertujuan mengembangkan potensi peserta didik untuk berpikir rasional dan kecermalangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dibaca, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik, membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dan mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik. Yang kedua, implikasi landasan psikologi pendidikan. Seorang guru mengajar TK, maka strategi dan metode pembelajaran mengajar yang digunakan harus berbeda dengan ketika mengajar anak SMA. Biasanya strategi dan metode untuk anak TK yaitu belajar sambil bermain. Kemudian kesimpulan, landasan adalah fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan, agar pendidikan yang sedang berlangsung mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena pendidikan di setiap negara tidak sama. Terima kasih, presentasi telah selesai. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.